Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Trisura Puspita. Saya perwakilan dari kelompok 12 yang beranggotakan Aiko Surantasi Tepu, Ahmad Juwita, dan Sari Wulandari. Jadi di video ini kami mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Perdagangan Internasional dan Kebijakan Moneter dan Fiskal. Perdagangan internasional adalah suatu bentuk transaksi akan barang, jasa, maupun faktor-faktor produksi yang terjadi antar negara satu dengan negara yang lain. Adapun penjelasan dari neraca pembayaran internasional, atau Balance of Payment atau BOP adalah suatu catatan yang disusun secara sistematis tentang seluruh transaksi ekonomi yang meliputi perdagangan barang atau jasa, transfer keuangan dan moneter antara penduduk atau residen suatu negara dan penduduk luar negeri atau rest of the world untuk suatu periode waktu tertentu dalam kurun waktu 1 tahun. Adapun susunan dalam neraca pembayaran internasional yang terbagi menjadi dua, yaitu neraca transaksi berjalan dan neraca lalu lintas modal. Manfaat neraca pembayaran internasional: yang pertama, untuk membukukan seluruh transaksi ekonomi internasional yang terjadi antara penduduk dalam negeri dan penduduk luar negeri. Yang kedua, untuk mengetahui struktur dan komposisi transaksi ekonomi internasional. Dan yang ketiga, untuk mengetahui mitra utama suatu negara dalam hubungan ekonomi internasional. Yang keempat, mengetahui posisi keuangan internasional. Yang kelima, sebagai salah satu indikator yang akan dipertimbangkan oleh IMF atau negara donor untuk memberikan bantuan keuangan terutama yang mengalami kesulitan. Dan yang terakhir, sebagai salah satu indikator fundamental ekonomi satu negara selain tingkat inflasi, pertumbuhan GDP, dan Balance of Payment atau BOP. Adapun pembiayaan defisit NPI to gap theory dalam neraca pembayaran kemungkinan terjadi surplus dan kemungkinan terjadi defisit, yakni defisit apabila jumlah ekspor lebih kecil daripada impor dan surplus apabila jumlah ekspor lebih besar daripada impor. Defisit atau surplus yang terjadi pada suatu negara yang mempunyai neraca pembayaran dikarenakan oleh: yang pertama, stok nasional, maksudnya jika terjadi penurunan stok nasional berarti defisit, dan jika terjadi kenaikan stok nasional berarti surplus. Yang kedua, pinjaman akomodatif, maksudnya pinjaman yang masuk karena berkaitan dengan adanya kelebihan impor berarti merupakan bagian dan defisit, sedangkan pinjaman yang masuk atas kemauannya sendiri atau pinjaman otonom tidak mempengaruhi defisit. Dan yang ketiga, defisit total adalah besarnya penurunan stok nasional ditambah pinjaman akomodatif. Yang terakhir, surplus total adalah besarnya kenaikan stok nasional ditambah pinjaman akomodatif. Adapun perkembangan dari utang luar negeri. Utang luar negeri adalah sebagian dari total utang suatu negara yang diperoleh dari para kreditor di luar negara tersebut. Penerimaan utang luar negeri dapat berupa pemerintah, perusahaan, atau perorangan. Bentuk utang dapat berupa uang yang diperoleh dari bank swasta, pemerintah negara lain, atau lembaga keuangan internasional seperti IMF dan Bank Dunia dari aspek materi. Utang luar negeri merupakan arus masuk modal dari luar ke dalam negeri yang dapat menambah modal yang dalam ada di dalam negeri. Aspek formal mengartikan utang luar negeri sebagai penerimaan atau pemberian yang dapat digunakan untuk meningkatkan investasi guna menunjang pertumbuhan ekonomi. Sehingga berdasarkan aspek fungsinya, pinjaman luar negeri merupakan salah satu alternatif sumber pembiayaan yang diperlukan dalam pembangunan. Adapun negara berkembang seperti Indonesia yang sedang melakukan pembangunan di segala bidang terhambat pada faktor pendanaan. Untuk mempercepat gerak pemerintah dalam melaksanakan pembangunan nasional, maka sumber pendanaan yang digunakan oleh Indonesia adalah salah satunya bersumber dari utang. Penjelasan terakhir, adapun dampak positif utang luar negeri dan dampak negatif utang luar negeri. Dampak positif ini yaitu terhadap pembangunan ekonomi dan peningkatan tabungan masyarakat, sebab alirannya dapat meningkatkan pendapatan dan tabungan domestik sehingga utang luar negeri menghasilkan multiplier efek positif terhadap perekonomian, kemudian terhadap pertumbuhan ekonomi dan peningkatan tabungan masyarakat sebagai dampak lanjutannya. Dampak negatif utang luar negeri.
Utang luar negeri juga menimbulkan dampak negatif. Hal ini dialami oleh Indonesia pada saat terkena dampak krisis ekonomi pada tahun 1997 sampai 1998. Pada saat itu, nilai tukar rupiah mengalami pelemahan yang cukup dalam terhadap US dolar dan mata uang dunia lainnya. Keadaan tersebut membuat utang luar negeri Indonesia meningkat drastis, dan untuk membayar utang yang sudah jatuh tempo, pemerintah mengambil kebijakan penambahan utang baru. Penambahan utang yang dilakukan oleh pemerintah menyebabkan pembayaran cicilan pokok dan bunga dari utang tersebut makin mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, sehingga kebijakan tersebut berpengaruh terhadap kinerja APBN yang semakin menurun. Kontroversi utang luar negeri. Utang luar negeri adalah semua pinjaman konsesional dan bantuan pemerintah dalam bentuk uang atau barang yang secara umum ditunjukkan untuk mengalihkan sumber-sumber dari negara-negara kaya ke negara dunia ketiga dengan tujuan utamanya pembangunan dan atau pemerataan pendapatan. Akumulasi utang luar negeri Indonesia, 60% ULN adalah utang sektor publik dengan komposisi sebagai berikut: 52% utang pemerintah, 3,24% utang bank pemerintah, 4,13% utang BUMN, 40,5% utang swasta. Pengaruh ULN terhadap kondisi sosial politik negara. Tingkat utang pemerintah yang tinggi dapat meningkatkan risiko pelarian modal atau capital flight. Tingkat utang pemerintah yang didanai oleh ULN bisa menurunkan pengaruh secara politis atau bargaining position negara di pergaulan internasional. Aspek-aspek kritis yang menyebabkan ULN memiliki implikasi serius terhadap negara berkembang. Yang pertama, ULN datang dalam bentuk barang atau teknologi sehingga tidak dapat fleksibel karena hanya bisa dipakai untuk program-program tertentu saja. Yang kedua, karena datang dalam bentuk tadi, maka kemungkinan yang muncul barang atau teknologi itu tidak lagi sesuai dengan program yang dipergunakan. Yang ketiga, biasanya ULN diikuti kesepakatan untuk menyertai konsultan asing yang tentu saja biayanya mahal jika dibandingkan dengan konsultan lokal. Yang keempat, biasanya disertai dengan kesepakatan berbagai kebijakan seperti struktur adjustment. Forex Direct Investment. Forex Direct Investment atau FDI adalah investasi asing langsung atau penanaman modal asing di mana seorang investor pada lingkungan perekonomian suatu negara menaruh minat pada bisnis di lingkup perekonomian negara lain. Investasi lintas negara ini biasanya berupa penanaman modal dalam jangka waktu panjang dari investor di luar negeri ke perusahaan dalam negeri, sehingga umumnya Forex Direct Investment melibatkan dua negara sekaligus. Salah satu contoh bentuk FDI adalah joint venture yang termasuk bentuk usaha tetap atau BUT. Joint venture adalah perusahaan yang dimiliki bersama antara dua negara atau lebih. Perlu diingat bahwa Forex Direct Investment ini tidak termasuk dalam investasi yang dilakukan di bursa saham. Manfaat investasi asing. Yang pertama, penanaman modal yang biasa disebut investasi global. Langsung ini juga merupakan saluran penting untuk transfer teknologi antar negara. Yang kedua, penanaman modal asing juga memungkinkan perusahaan dalam negeri untuk mempromosikan produknya ke pasar internasional karena telah terbuka akses ke pasar asing. Perluasan perdagangan ini pun bias menjadi alat untuk pembangunan ekonomi suatu negara, meliputi nilai masuk dan keluar saham, serta aliran modal dan pendapatan dari negara mitra maupun industri. Peran sistem keuangan. Sistem keuangan memegang peranan yang sangat penting dalam perekonomian. Sebagai bagian dari sistem perekonomian, sistem keuangan berfungsi mengalokasikan dana dari pihak yang mengalami surplus kepada yang mengalami defisit. Apabila sistem keuangan tidak stabil dan tidak berfungsi secara efisien, pengalokasian dana tidak akan berjalan dengan baik sehingga dapat menghambat pertumbuhan ekonomi.
Secara umum, dapat dikatakan bahwa ketidakstabilan sistem keuangan dapat mengakibatkan timbulnya beberapa kondisi yang tidak menguntungkan seperti yang pertama, transmisi kebijakan moneter tidak berfungsi secara normal sehingga kebijakan moneter menjadi tidak efektif. Yang kedua, fungsi intermediasi tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya akibat alokasi dana yang tidak tepat sehingga menghambat pertumbuhan ekonomi. Yang ketiga, ketidakpercayaan publik terhadap sistem keuangan yang umumnya akan diikuti dengan perilaku panik para investor untuk menarik dananya sehingga mendorong terjadinya kesulitan likuiditas. Yang keempat, sangat tingginya biaya penyelamatan terhadap sistem keuangan apabila terjadi krisis yang bersifat sistematik. Kebijakan moneter dan fiskal, upaya mencapai stabilitas makroekonomi. Stabilitas ekonomi makro merupakan faktor fundamental untuk menjamin pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Upaya untuk menjaga stabilitas ekonomi makro tersebut dilakukan melalui langkah-langkah tertentu yang untuk memperkuat daya tahan perekonomian domestik terhadap berbagai gejolak yang muncul baik dari dalam maupun dari luar negeri. Koordinasi kebijakan fiskal, moneter, sektor real, dan daerah mutlak diperlukan untuk mengantisipasi gejolak perekonomian dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Di sisi moneter, upaya tersebut disertai dengan program kegiatan pembangunan yang dalam pelaksanaannya diharuskan menyertakan langkah-langkah untuk mengendalikan laju inflasi dan stabilitas nilai tukar. Kebijakan moneter. Kebijakan moneter adalah peraturan ataupun keputusan yang diambil pemerintah demi mempengaruhi perkembangan faktor-faktor moneter agar sesuai dengan target yang ingin dicapai. Faktor-faktor moneter yang dipengaruhi di sini adalah yang pertama yaitu jumlah uang beredar, yang kedua yaitu tingkat inflasi, yang ketiga yaitu nilai suku bunga, yang keempat yaitu nilai bunga kredit, yang kelima yaitu nilai tukar mata uang. Tujuan kebijakan moneter. Yang pertama yaitu pertumbuhan ekonomi. Semakin subur ladang perekonomian di dalam dan di luar negeri membuat banyak orang mendapatkan imbasnya. Hal seperti peningkatan tingkat pendapatan dan pengurangan pengangguran bisa terjadi. Jika hal ini berjalan lama, pertumbuhan ekonomi negara pun mampu tercapai. Membuka lapangan kerja baru. Peningkatan kegiatan ekonomi berarti kebutuhan tenaga kerja pun akan naik. Kenaikan ini tentunya membuat banyak lapangan kerja menjadi tersedia. Contohnya saja, melalui kebijakan moneter yang baik, para investor asing banyak datang dan membuka perusahaannya di sini. Jika sudah begitu, masyarakat makin mudah mendapat pekerjaan. Menciptakan kestabilan harga. Harga barang tentu berkaitan dengan jumlah uang yang beredar dalam masyarakat. Jumlah uang beredar ini sangat mempengaruhi tingkat inflasi. Selama banyak uang yang beredar, nilai inflasi akan tinggi. Nilai inflasi inilah yang menimbulkan peningkatan harga. Jika tidak hati-hati dalam mengontrol hal ini, inflasi dapat menyebabkan krisis. Menjaga keseimbangan neraca pembayaran dan perdagangan. Nilai mata uang pasti berbeda tiap negara dan hal ini dipengaruhi oleh keseimbangan menjaga keseimbangan neraca pembayaran dan perdagangan. Nilai mata uang pasti berbeda tiap negara dan hal ini dipengaruhi oleh keseimbangan neraca pembayaran dan perdagangannya. Keseimbangan ini akan mempengaruhi seberapa besar cadangan devisa, banyak impor dan ekspor yang dilakukan, serta seberapa menariknya negara tersebut sebagai tempat investasi. Jenis-jenis kebijakan moneter. Yang pertama yaitu kebijakan moneter ekspansif. Kebijakan ini adalah kebijakan moneter yang bertujuan untuk menambah jumlah uang yang beredar. Kebijakan ini digunakan untuk memacu pergerakan ekonomi. Peredaran uang yang banyak akan mendorong masyarakat untuk menggunakan uangnya. Yang kedua yaitu kebijakan moneter kontraktif. Kebijakan ini digunakan untuk mengerem perkembangan moneter ekspansif di atas.
Perlu diingat bahwa peredaran uang yang banyak juga memacu harga naik. Masyarakat yang membelanjakan uangnya tentu meningkatkan permintaan barang. Jika permintaan tinggi, harga barang pun akan tinggi. Jika tidak dikontrol, hal ini membuat krisis. Untuk mengurangi inflasi ini, kebijakan moneter kontraktif digunakan. Kebijakan ini mencoba mengurangi jumlah uang yang beredar dalam masyarakat. Hal ini dilakukan dengan menjual surat-surat berharga negara. Jika orang-orang membelinya, otomatis uang yang diterima dari hasil pembelian dapat disimpan untuk mengurangi uang yang beredar. Kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal merupakan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah dengan cara meningkatkan atau menurunkan pendapatan atau anggaran negara. Pemerintah memiliki kewenangan untuk menentukan besaran anggaran atau pendapatan yang dikeluarkan pada program-program tertentu. Kebijakan ini dibuat dengan maksud untuk mempengaruhi jalannya perekonomian dan untuk menjaga keseimbangan ekonomi dalam negara. Adapun tujuan kebijakan fiskal yang pertama adalah pertumbuhan ekonomi, yang kedua mencegah pengangguran, dan yang terakhir stabilitas harga. Jenis kebijakan fiskal. Yang pertama, ekspansif. Kebijakan jenis ini biasa diterapkan saat negara mengalami resesi atau deflasi yang cukup serius guna merangsang kembali pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, kontraksional. Kebijakan ini dilakukan untuk menghambat laju pertumbuhan ekonomi. Kebijakan kontraksional dilakukan dengan memotong pengeluaran negara dan meningkatkan pajak. Komponen di dalam kebijakan fiskal. Ada 4 komponen di dalam kebijakan fiskal. Yang pertama, kebijakan perpajakan. Yang kedua, kebijakan pengeluaran. Yang ketiga, kebijakan investasi dan disinvestasi. Dan yang keempat, pengelolaan utang atau surplus. Sistem keuangan dan pembangunan. Sektor keuangan menyediakan 6 fungsi pada lingkup perusahaan maupun ekonomi secara keseluruhan. Pertama, menyediakan jasa pembayaran. Yang kedua, menghubungkan para penabung dan investor. Yang ketiga, menghasilkan dan mendistribusikan informasi. Yang keempat, mengalokasikan pinjaman atau kredit secara efisien. Yang kelima, risiko penetapan harga, pengumpulan, dan perdagangan. Dan yang keenam, meningkatkan likuiditas aset. Inovasi di bidang teknologi dan di bidang keuangan telah menggerakkan pertumbuhan ekonomi modern. Keduanya diperlukan negara berkembang untuk melanjutkan pembangunan ekonominya. Sistem keuangan yang berfungsi bagi pembangunan yang inklusif dan pengentasan kemiskinan harus dirancang secara adil dan juga efisien. Sistem pengaturan yang dirancang baik merupakan syarat mengurangi kerentanan krisis keuangan yang dapat menimbulkan kerugian bagi sektor ekonomi lainnya. Demikianlah hasil presentasi dari kelompok kami. Terlebih dan terkurang kami mohon maaf. Semoga materi yang kami sampaikan bermanfaat bagi rekan-rekan semuanya. Saya perwakilan dari kelompok 12.